Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, senang berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Semoga damai sejahtera kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Nama saya Onassis, saya rindu kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala yang Kau berikan pada kami. Bentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang lembut, hati dan telinga sebagai seorang murid. Jadikan hati kami tanah yang subur untuk firman-Mu ditaburkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Matius 10 ayat 24-42. Ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan padamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Bab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata padamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Renungan ayat 24-28. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan mau kita untuk belajar dari Tuhan Yesus. Di Yohanes 13 ayat 13 berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 15 berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus yang menciptakan dan memiliki semuanya termasuk dunia ini. Kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola dunia ini seperti pesan Tuhan kepada Adam, manusia yang pertama. Di Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tugas kita adalah memberitakan Injil Kerajaan Sorga, menyembuhkan orang
yang sakit dan mengusir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan akan memberikan kita hikmat dalam melakukan tugas-tugas kita. Takutlah kepada Tuhan yang berkuasa melemparkan orang ke dalam neraka. Renungan ayat 29-33. Jangan khawatir, Tuhan memelihara seluruh kehidupan kita. Di Filipi 4 ayat 19 berkata, Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita bersaksi tentang Dia dan memuliakan namanya. Orang yang menyangkal Tuhan Yesus adalah antikristus dan tidak memiliki Bapa yang di sorga. 1 Yohanes 2 ayat 22-23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, dia juga memiliki Bapa. Renungan ayat 34-42. Tuhan Yesus adalah terang dan kita adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Pedang berarti pemisahan antara terang dan gelap, karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tuhan menjadikan kita terang bukan berarti memusuhi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan mau kita berdoa untuk mereka, agar mereka juga mengenal terang dan kasih Tuhan. Di 1 Timotius 2 ayat 3-4, itulah yang baik dan yang berkenan pada Tuhan, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kasih yang Tuhan maksud adalah kita mengasihi sesama dengan kasih Kristus. Kasih manusia adalah kasih yang egois. Kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang sempurna, karena Tuhan Yesus adalah sumber dari kasih itu. Di 1 Yohanes 4 ayat 19-21 berkata, kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Tuhan, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Tuhan, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita harus memikul salib kita. Salib yang terbesar dari kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Dan Dia bangkit kembali. Salib berarti penyangkalan diri. Dalam hal ini, penyangkalan daging. Roma 6 ayat 11-12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup lagi bagi Tuhan dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kita adalah murid, hamba dan duta besar kerajaan sorga. Seorang duta besar mewakili seluruh negara. Jika duta besar ini tidak dihargai, berarti tidak menghargai seluruh negara, sama halnya dengan kita. Tuhan Yesus akan memberkati orang yang memberkati murid atau hambanya. Di Kejadian 12 ayat 3 berkata, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya berharap kita semakin kenal dengan Tuhan Yesus Kristus, dan biar Tuhan Roh Kudus terus membimbing dan mengajari kita. Semoga renungan ini memberkati saudara semua, dan biar damai sejahtera kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kalau hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.